Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya APT Nanda Puspita, S-Farm M-Farm. Saya adalah dosen tetap di jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah farmakologi dasar. Mari kita dengarkan bersama-sama. Mata kuliah farmakologi dasar memiliki kode mata kuliah F20324. Mata kuliah ini terdiri dari 14 pertemuan tatap muka diiringi dengan 2 ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Keluaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep tentang obat, prinsip kerja obat, cara kerja dan metabolismenya, sehingga dapat diaplikasikan dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Mata kuliah farmakologi dasar adalah mata kuliah yang mempelajari tentang prinsip kerja obat pada tubuh, interaksi obatnya, cara kerja obat, dan bagaimana secara khusus mata kuliah ini dibahas terkait tentang nafas, saraf, dan cerna, sehingga mahasiswa bisa memahami bagaimana kerja obat. Selain itu, untuk tenaga vokasi farmasi, mata kuliah farmakologi dasar dikemas secara praktis dan aplikatif sehingga tidak membahas hanya dengan teori, tapi juga bagaimana cara mengaplikasikan pengetahuan tentang obat di kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya CPL 1, lulusan mampu melakukan pelayanan farmasi sesuai dengan standar. CPL 3, lulusan mampu melakukan komunikasi secara efektif terkait tentang obat. CPL 7, lulusan mampu memahami konsep teoritis, sains farmasi, dan sosial humaniora. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 4 CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu memahami target aksi obat, farmakokinetik, dan farmakodinamik. CPMK yang kedua, mahasiswa menjelaskan patofisiologi penyakit, khususnya pada penyakit nafas, cerna, endokrin, dan hormon. CPMK ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi golongan obat, mekanisme aksi obat, dan penata laksanaan penyakit nafas, cerna, endokrin, dan hormon. Dan CPMK keempat, mahasiswa mampu memberikan informasi obat, terutama obat-obat bebas terbatas dan obat bebas untuk medikasi pada gangguan saluran cerna, nafas, dan saraf. 3 komponen utama dalam sistem pembelajaran mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment, atau disebut dengan DAA. Delivery dalam menyampaikan materi farmakologi dasar adalah dengan ceramah dan diskusi, serta membahas studi kasus. Semua materi dan RPS sudah diunggah dalam sistem informasi akademik yang sudah ada di Poltekkes Jakarta. Kemudian, interaction berupa komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa dan disertai dengan diskusi tanya jawab. Asesmen dalam hal ini terdapat 2 jenis asesmen, yaitu yang pertama, formatif berupa penugasan dan juga quiz, dan yang kedua adalah sumatif melalui UTS dan MOAS. Berikut akan saya sampaikan video pembelajaran mata kuliah farmakologi dasar pertemuan 13 dengan topik medikasi yang rasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ketemu saya lagi di pertemuan ke-13 ya, di farmakologi dasar. Sebelumnya kita sudah mereview tentang banyak hal ya, terkait tentang farmakologi obat-obatan. Kalian sudah belajar tentang farmakologi sistem cerna, sistem nafas, saraf ya, belajar tentang obat-obat nyeri ya. Nah, pertemuan kita ini yang saat ini akan membahas lebih dalam tentang obat-obatan, terutama obat bebas dan bebas terbatas terkait tentang gangguan cerna dan gangguan nafas. Sebelumnya, kita belajar dulu tentang apa itu somodikasi dan obat-obat apa saja yang bisa dipakai di somodikasi.
Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah mengenali golongan obat yang tepat untuk suam medikasi. Kemudian kita juga akan memilih dan menggunakan obat sesuai dengan kebutuhan dan gejalanya. Dan yang ketiga, Anda menjaga keamanan penggunaan obat melalui informasi yang tepat, memahami masa kadaluarsa dan beyond use date obat. Dan yang kelima, mencari informasi penyakit obat yang terpercaya di era digital. Ya. Sebelum melangkah lebih jauh, kita berdoa sama-sama dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing gini. Selesai? Baik. Saya lanjutkan ya. Terkait tentang suami dikasih. Apa itu suami dikasih? Ya, materi suami dikasih ini adalah terkait pengobatan. Pengobatan sendiri yang dilakukan ketika seseorang mengalami gejala gangguan penyakit ringan ya, gangguan ringan dan juga sebelum dia berobat ke vaskes. Kenapa penting kita belajar sebagai tenaga kesehatan, terutama tenaga farmasi? Karena kita tahu bahwa suami medikasi ini sebenarnya adalah tonggak dari kemandirian pengobatan masyarakat. Ya. Jadi kita bayangkan kalau misalnya setiap keluhan, setiap gejala, seseorang harus datang ke klinik atau ke rumah sakit. Ya, bayangkan bagaimana crowdednya sistem kesehatan nanti seperti itu. Sehingga yang namanya semua medikasi ini penting untuk dilakukan untuk menjaga sistem kesehatan masyarakat. Namun ada kekurangannya. Kenapa? Di masa semua medikasi, di masa informasi yang begitu banyak, begitu luasnya, banyak resiko terjadinya misuse, ya, drug abuse atau medication error, ya. Dan ini penting untuk kalian tahu sebagai calon tenaga farmasi, kalian harus memberikan edukasi yang tepat, ya. Kemudian kita beralih ke pengulangan obat dulu supaya Anda tahu mana sih obat-obatan yang bisa digunakan untuk suam medikasi, ya. Yang pertama adalah ada obat bebas terbatas, obat keras dan narkotika. Yang boleh digunakan untuk suam medikasi adalah yang berlogo hijau dan berlogo biru, ya. Untuk obat keras dan narkotika pasti ada tanda bahwa itu harus dengan resep dokter, ya. Kemudian apakah Bu, kalau sudah hijau dan sudah ada penggolongan, lalu kenapa mesti takut atau khawatir ya terhadap suam medikasi? Kita harus tetap waspada karena beberapa hal, ya. Misalnya, pada obat bebas terbatas ada yang tanda peringatan beberapa di antaranya, ya. Di sini ada tanda awas obat luar ya, hanya untuk luar tubuh, peringatan hanya untuk dikumur, tidak boleh ditelan, hanya untuk dibakar misalnya untuk gejala asma ya. Kemudian ada yang obat keras. Ini ada beberapa obat keras tapi bisa digunakan dan punya status sebagai obat bebas terbatas ya. Baik, penggunaan obat suam medikasi penting harus kalian tahu. Yang pertama, kita harus menggunakannya sesuai dengan gejala, ya. Gejala dan keluhan. Kalau Anda sakit gigi, ya, um, harus tepat menggunakan obat nyerinya, ya. Jangan sampai sakit gigi, tapi yang diminum obat-obat antibiotik misalnya, ya. Kadang ada yang mispersepsi seperti itu. Kemudian pada kondisi khusus, biarpun obat bebas dan obat bebas terbatas, ada kadang-kadang peringatannya tidak untuk ibu hamil. Kalau kalian lihat di memes, ya, ada tanda ya untuk dari FDA itu pregnancy label atau kategori. Pregnancy kategori itu adalah tanda di setiap monografi obat di mana obat itu ada kategori A, B, C, D, dan X. Ya, yang boleh itu hanya yang A dan B. C dan D penggunaannya terbatas. Ya. Itulah kenapa penting untuk tahu, meskipun hanya obat bebas atau bebas terbatas. Kemudian riwayat alergi.
Ya, riwayat alergi itu juga penting untuk diketahui karena belum tentu seseorang cocok dengan obat bebas atau bebas terbatas. Ya, kadang ada yang eh, harus diketahui resikonya, kadang ada yang sangat mudah alergi, bahkan hanya dengan paracetamol, ada yang bisa jadi alergi ya. Oke, kemudian resiko interaksi obat ini mungkin tidak bisa diketahui oleh orang awam, tapi Anda sebagai nakes punya aplikasi ya. Nanti kalian di semester berikutnya akan ada banyak mata kuliah yang menjelaskan tentang aplikasi kesehatan yang mengetahui interaksi obat satu sama lain ya. Tidak diinginkan, hentikan dan tanyakan kepada nakes, apoteker, dokter, tenaga farmasi ya. Misalnya, saya kok habis minum paracetamol gatal ya? Padahal kan paracetamol bukan obat gatal misalnya kan. Nah, itu nanti Anda apa namanya harus bisa menyampaikan menanyakannya atau mendiskusikannya dengan pasien ya. Kemudian jangan menggunakan obat orang lain meski dengan gejala yang sama. Maksudnya gejala yang sama adalah bisa jadi Anda sama-sama flu, tapi yang satunya ya hanya common flu ya, mungkin kan apa gejala yang ringan, tapi yang satunya lagi terkena influenza. Gejalanya mirip. Satunya harus dengan penanganan serius, satunya bisa menggunakan obat medikasi ya, meskipun gejalanya mirip. Kemudian menggunakan obatnya dengan cara yang tepat, tapi bisa jadi ada yang eh, apa namanya diminum ya bisa jadi bukan diminum ya, bisa jadi ada yang harus dimasukkan ke dubur misalnya suppositoria bagi anak-anak demam, anak bayi yang demam misalnya ya. Kemudian ada informasi tentang sediaan cair di mana sebaiknya gunakanlah sendok takar yang dari produk tersebut ya. Karena sendok makan atau sendok teh yang ada untuk kita sehari-hari di rumah tangga itu memiliki ukuran yang berbeda-beda ya. Resikonya dosisnya akan berbeda juga ya. Oke, kita lanjut ke masa kadaluarsa dan beyond date obat. Penting untuk tahu apa itu kadaluarsa dan beyond date. Ada bedanya ya. Kalau kadaluarsa itu artinya batas ya, batas aman atau mutu, batas mutu dari produk ketika produk tersebut belum dibuka ya. Pastikan kalau misalnya produk di apotek dijual, oh expired date segini ya, posisinya belum dibuka, itu masih bisa dipercaya. Tapi kalau obat tersebut sudah digunakan di rumah tangga, di rumah ya, itu kalau sudah posisinya dibuka, expired date yang ada di kemasan itu sudah tidak mewakili batas mutu lagi ya. Jadi penting untuk Anda memberikan informasi kepada pasien atau masyarakat, beri tanggal kapan pertama kali obat itu dibuka ya. Dan inilah ya beberapa batas dari maksimal penggunaannya. Kalau padat ya dia tidak boleh lama-lama ya, maksimal 6 bulan. Kemudian suspensi juga hanya 1 bulan. Kemudian kalau tanpa pengawet lebih pendek lagi ya, hanya 14 hari. Dan kalau obat tetes mata multidos atau racikan itu hanya 1 bulan ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke studi kasus. Nah, kita belajar kalau kalian kemarin sudah belajar tentang saluran cerna dan nafas, kita kasih contoh kasus batuk dan satunya lagi pencernaan diare. Ya. Kalau Anda ketemu pasien batuk, ya, seperti yang terdapat dalam kasus ini, batuknya sejak 2 hari, ya, tapi tidak ada demam. Jadi ya ada beberapa ciri yang harus Anda tanyakan. Saya ini batuk nih, Kakak ada obat apa ya? Jangan langsung kasih produk, tapi tanyakanlah sudah berapa lama, ada gejala lain atau tidak. Ya, misalnya eh, tidak ada demam di sini ya, tidak ada sesak napas, dahaknya juga tidak berdarah, dan tidak dalam riwayat hamil atau alergi obat. Jadi di sini Anda bisa memberikan rekomendasi. Kalau berdahak apa? Biasanya menggunakan
expectorant ya. Dan kalau dia di sini disampaikan jangan pakai antitusif ya, karena dia justru menghambat menekan sistem pusat batuk. Ya. Padahal yang namanya obat batuk berdahak itu ya dahaknya memang harus keluar, karena disitulah mukus-mukus itu mengambil apa namanya menyingkirkan bakteri dan juga kuman yang ada di batuknya. Ya. Oke, ingat bahwa suami medikasi itu tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Batas amannya ya, misalnya kalau lebih 3 hari pakai seminggu ya, paling nggak lebih dari seminggu itu sebaiknya segera konsultasi ke dokter ya. Oke, kasus kedua. Kasus kedua di sini adalah laki-laki ya. Laki-laki 25 tahun, diare ya. Dia sudah BAB cair sejak pagi, kemudian kram perut, tapi masih bisa minum. Tidak ada dehidrasi ya. Penting kalau Anda lihat diare yang ditanyakan pertama kali adalah masih bisa konsumsi makanan, dehidrasi, lihat kulitnya ya, lemesnya ya. Kalau dia masih matanya nggak cekung dan dehidrasinya nggak berat ya. Kemudian uh, fesesnya juga tidak berlendir atau berdarah, jadi kemungkinan diare yang non spesifik ya, dan tidak ada demam. Itu penting. Kalau demam ya berarti harus minum antibiotik ya. Nah, di sini yang disarankan adalah obat-obat ya absorben ya. Anda kemarin belajar untuk diare itu ada banyak yang bisa digunakan. Ada norit, ya kan? Ada norit, ada apa namanya atapulgit ya di sini ya. Dan hindari antibiotik tanpa indikasi yang jelas. Ya. Oke, terkait tentang suami medikasi, uh, kita sedikit menambahkan topik berupa literasi kesehatan. Kenapa sih saya sampaikan di sini tentang literasi kesehatan? Karena apa? Karena seseorang yang melakukan suami medikasi itu penting untuk punya pengetahuan. Nah, kita kan tahu sekarang eranya era digital. Anda punya TikTok, Anda punya Twitter. Apalagi yang punya Instagram. Ya, pokoknya pernah kan melihat video TikTok di mana guys, skincare ini atau serum ini bagus loh, memutihkan, atau pakai obat di apotik apa ya mereknya XXXX gitu ya, dan sebagainya. Informasi-informasi kesehatan yang apa namanya kita belum tahu kebenarannya. Nah, penting untuk kita tahu ya yang namanya literasi kesehatan, khususnya literasi kesehatan digital. Apa sih itu? Artinya adalah Anda mampu mencari, menggali informasi, ya, menyerap informasi tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan kesehatan Anda. Ya. Nah, di sini relevan karena kita mayoritas kalau tanya sekarang pasti Mbak Google. Ya nggak? Siapa yang kalau ditanya, bentar aku buka ISO dulu. Nggak mungkin. Jarang. Pasti bukanya handphonenya, ketik, ya. Kecuali nggak punya paket. Kalau ada paket, oke. Ya. Jadi itu ya. Jadi kita yang namanya di sini pasti selalu browsing internet. Nah, kemudian dengan banyaknya informasi beragam itu, yakinkah Anda bahwa informasi itu tepat? Ya. Kapan Anda tahu bahwa itu informasi benar apa enggak? Ya. Disinilah Anda penting untuk tahu yang namanya literasi kesehatan digital. Ya. Apa manfaatnya? Anda bisa sebagai nakes, ya, calon nakes, melakukan suatu medikasi yang tepat, menghindari hoax, ya, dan juga bisa menggunakan telemedicine dan aplikasi kesehatan dengan tepat. Ada nggak pernah ketemu aplikasi kesehatan yang sekarang modelnya apa keluhan Anda, terus kamu ketik nih, ya AI lah, ya. Ada apa keluhannya, terus diketik. Kemudian dia langsung melihat, menyaring informasi yang Anda kasih, ya, berikan,
dari berdasarkan gejala Anda dengan ini mengarah ke sakit ini dan ini dan ini. Sekarang banyaknya seperti itu. Nah, penting juga dari kalian untuk bisa menyaring informasi ya menggunakan AI itu dengan tepat, karena kalau tidak tepat menggunakan, percaya aja ya itu ya pasti akan ada salahnya ya. Harus kritis mengidentifikasi informasi ya. Nah, apa yang perlu Anda lakukan sebagai seorang apa calon nakes, calon TVF? Cermat dengan informasi. Ini saya berikan beberapa contoh, tapi bukan endorse ya. Beberapa contoh yang mungkin sudah sering dipakai oleh masyarakat dan ada beberapa e-farmasi atau farmasi digital, toko-toko obat di online. Kemudian Medscape itu adalah aplikasi untuk memberikan informasi obat. Kemudian ada drug.com, itu juga kalau kalian ingin mengetahui interaksi obat, juga informasinya ada di situ. Ya. Tipsnya adalah Anda harus mengutamakan informasi yang datang dari akun pemerintah, ya. Kemudian akun yang terpercaya. Misalnya kalau dari Indonesia .co.id, .go.id. Kalau dari luar negeri, misalnya kalau dari Inggris .uk. Dari Kanada.ca dan sebagainya, ya. Jadi penting untuk diidentifikasi, ya. Kemudian carilah dari jurnal ilmiah ya. Uh, Tahu kapan melihat identifikasi ini blog atau ini website resmi pemerintah. Gitu. Kalau blog pasti tampilannya berbeda dengan website resmi pemerintah. Ya. Kemudian waspada klaim berlebihan, testimoni hoax di media sosial ya. Verifikasi izin edar obat ya, dicek BPOM atau aplikasi BPOM Mobile. Coba sekarang buka handphonenya masing-masing, cek klik apa yang bisa dicek di situ. Apa yang dicek yang bisa dicek dicek BPOM? Obat tradisional, terus suplemen kesehatan, pangan olahan, obat kuasi. Oke. Ya, jadi di situ Anda bisa mengecek obat yang dijual di katakanlah sosial medianya Po ini gitu ya, atau Jeng ini gitu. Itu sudah terregistrasi BPOM apa belum? Ya, itu ya. Memahami produk itu satu, memahami produk. Kemudian informasi kesehatan yang tepat ya cari di informasi yang terpercaya, Kementerian Kesehatan ya, Satu Sehat ya, kemudian Badan POM ya. Dan ingat bahwa internet itu pelengkap ya. Informasi utama berasal dari ilmu Anda sebagai tenaga vokasi farmasi dan juga berasal dari literatur yang terpercaya. Baik, dari sini kita belajar tentang medikasi. Ya, saya sedikit simpulkan bahwa medikasi itu adalah pengobatan sendiri, ya bisa dilakukan sebelum ke fasilitas kesehatan. Apa saja yang bisa diobati sendiri? Gejala-gejala ringan, ya kurang dari 3 hari, ya dan tidak boleh dilakukan terus-menerus. Ya. Kemudian kaitannya kenapa melakukan literasi kesehatan digital? Karena ternyata penting ketika Anda diserbu dengan informasi banyak, mana yang kira-kira bisa digunakan untuk kesehatan Anda. Ya. Oke, dari sini silahkan. Ada yang mau bertanya? Boleh. Ya, silakan Arya. Mau bertanya, tadi kan sudah dijelaskan nih bahwa obat-obat jenis apa aja sih, golongan apa saja yang bisa digunakan sebagai sebuah medikasi. Nah, tadi tercantum bahwa obat keras, contohnya seperti antibiotik kan tidak boleh untuk sebuah medikasi ya. Tapi saya ada pengalaman dari tetangga saya. Jadi tetangga saya itu pakai obat antibiotik, tapi tanpa resep dokter. Nah, kira-kira apa sih dampaknya Bu, dan gimana cara saya bisa ngajarin atau mengedukasi kan sebagai calon tenaga kesehatan gitu. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kita sebagai calon tenaga kesehatan, kalau melihat fenomena tadi ya antibiotik ya,
Antibiotik itu jelas digunakan untuk membasmi bakteri. Dia bekerja ke tubuh Anda bukan untuk kalau tadi ada yang pakai misalnya untuk nyeri ya. Nyeri itu kan fungsinya adalah ya obatnya harus analgetik. Ya nggak? Kalau antibiotik lalu korelasinya apa? Ada kok saya merasa nyaman dengan antibiotik itu. Nah, itu yang salah. Persepsi yang salah. Antibiotik itu fungsinya untuk mengurangi atau membasmi bakteri. Dan kenapa hanya boleh dengan resep dokter? Karena antibiotik jika digunakan tidak tepat, ya, pertama dosis tidak tepat, kurang dosisnya, itu bakterinya akan gampang nggak bisa diatur. Dosisnya kurang, maka dia tidak bisa membasmi bakteri dalam tubuh. Diminum tidak sesuai dengan aturan dokter, kadang minum, besoknya enggak, habis itu minum lagi, maka dosisnya kembali lagi ya, nggak teratur. Kuat doang. Dan apa dampaknya selanjutnya? Ya, tentunya akan membuat bakteri itu menjadi semakin kebal. Ya, ini yang namanya bakteri itu mengenali si antibiotik karena dia lewat-lewat terus, tapi dia tidak cukup kuat untuk membasmi bakterinya. Sehingga dia mempunyai sistem untuk mengenali ini antibiotik bisa saya lawan karena dia strukturnya begini. Saya punya cara untuk bermutasi. Dia kan makhluk hidup, ya kan? Ada cara untuk mutasi. Akibatnya apa? Akibat dampaknya adalah resistensi antibiotik, di mana bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Ya. Dan bagaimana cara Anda mengedukasi? Ya, sampaikan dengan bahasa awam. Ya, kita nggak bisa bilang resistensi ya. Kita bisa bilangnya adalah, oh, kalau digunakan sembarangan, ya tidak mempan atau tidak ampuh untuk mengatasi gejala tersebut, ya. Dan itu tadi, besok-besok kalau tidak dipakai dengan teratur, ya obat itu tidak akan bisa ampuh lagi, pokoknya gitu, ya. Ini dasar menjelaskan kepada masyarakat. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, boleh Azrin. Saya mau bertanya, apakah literasi kesehatan yang baik dengan perilaku komunikasi yang tepat? Oke, pertanyaan yang cukup sulit. Literasi kesehatan yang utamanya di sini digital ya. Kemudian komunikasi yang tepat. Dua komponen yang sampai saat ini hasilnya bisa iya bisa enggak. Ya. Kadang ya lingkungan itu bisa jadi keluarga yang bilang ini cespleng loh suplemennya, beneran deh ambil deh minum deh, kayak gitu kan, faktor lingkungan ya. Kemudian ada juga dari internet ya, informasi iklan dan sebagainya yang akan mempengaruhi seseorang meskipun dia punya kemampuan yang baik, punya edukasi yang baik, kalau ada faktor yang lain-lain maka dia juga bisa. Makanya itu kalian tetap harus selalu memberi informasi yang tepat terkait komunikasi ya. Nah, demikian mungkin dari saya terkait komunikasi. Ada sedikit take home message ya, PR untuk Anda nanti, bahwa coba nanti cari ya informasi apa sih yang sedang viral yang saat ini kita kalian scroll ya. Informasi apa kesehatan yang sedang viral dan kalian coba identifikasi apakah informasi itu tepat ya dengan analisis sebagai mahasiswa farmasi. Ya. Kita diskusikan minggu depan ya. Oke, terima kasih. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.